Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2421. Selamat mendengarkan, Kapten Lonjer. Karena kau jauh lebih tua dariku, aku akan memanggilmu kakak laki-lakiku. Kau tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Mulai sekarang, selama kau membutuhkanku dan selama itu masih dalam kemampuanku dan bukan sesuatu yang merugikan, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. David menepuk bahu Aryan dan berkata, selain fakta bahwa dia tidak memiliki konflik besar dengan Aryan, bahkan jika memang ada, David tidak akan mempermasalahkan masa lalu jika Aryan bersedia melakukan ini. Membantu David mendapatkan sejumlah besar poin mewah untuk meningkatkan kekuatannya adalah kebaikan yang luar biasa dan David akan menyimpannya di dalam hatinya selamanya. Antusiasme David yang tiba-tiba mengejutkan Aryan. Aku hanya menjual beberapa real estate dan harta karun kepadanya. Dengan identitasnya, apakah dia perlu melakukan ini? Seberapa besar orang ini menyukai real estate? Aryan tidak bisa mengerti, jadi dia berhenti terlalu banyak memikirkannya. Dia berkata, Tuan David, Anda terlalu baik. Ini hanya masalah kecil, jadi Anda tidak perlu melakukan ini. Ini mungkin masalah kecil bagi Anda, tetapi ini masalah besar bagi saya. Anda tidak akan mengerti bahkan jika saya memberitahu Anda. Singkatnya, setelah masalah ini selesai, Anda akan menjadi saudara saya. David langsung melingkarkan lengannya di bahu Aryan, seolah-olah mereka sudah sangat dekat satu sama lain. Dia sangat gembira. Setelah dia menyelesaikan kesepakatan ini dengan Aryan dan meskipun dia masih belum bisa menembus peringkat penguasa tertinggi dan mencapai peringkat penguasa kuno, dia setidaknya bisa meningkatkan tubuh dan pikirannya ke level tertinggi 10. Untuk saat ini, itu sudah cukup. Jika dia ingin menembus peringkat penguasa kuno, dia membutuhkan lebih dari 1 juta poin mewah untuk tubuh dan pikiran. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kumpulkan dalam waktu singkat. Setelah tubuh dan pikirannya mencapai level tertinggi 10, di bawah pengaruh batas ganda, kekuatannya dapat melangkah lebih jauh, melewati pangkat penguasa tertinggi, dan mencapai pangkat penguasa kuno sebagian. Tujuan David saat ini adalah mencapai pangkat penguasa kuno sebagian terlebih dahulu. Kemudian, ia akan perlahan-lahan mengumpulkan poin yang melimpah, menunggu kesempatan, dan kemudian menjadi penguasa kuno dalam satu gerakan. Aku benar-benar tidak mengerti, tetapi aku dapat mengerti mengapa kau melakukan ini. Bagaimanapun, setiap orang memiliki hobinya masing-masing. Ada yang menyukai kekuasaan, ada yang menyukai uang, dan ada yang menyukai wanita cantik. Kurasa tidak ada yang salah dengan kesukaanmu mengumpulkan real estate dan harta karun. Aryan berpikir sejenak dan berkata, haha, Aryan, kau sangat mengenalku. David tertawa, ia bahkan mengubah cara ia menyapa Aryan. Ini menunjukkan betapa bahagianya ia. Karena kau sangat menyukai hal-hal ini, aku dapat menjadi perantara di masa depan untuk membantumu membeli lebih banyak properti dan harta karun. Aku masih dihormati di kota Ember. Setuju, David segera mengulurkan tangannya dengan ramah. Smak, Aryan menjabat tangannya. Keduanya mencapai kesepakatan diam-diam. Mereka menghapus masa lalu mereka sepenuhnya. Aryan juga senang. Dia bisa menyelesaikan keluhannya dengan David hanya dengan kehilangan beberapa harta duniawi. Pada saat yang sama, dia juga bisa mendapatkan teman dengan potensi besar. Jadi, kenapa tidak? Dia sama sekali tidak khawatir tentang identitas David. Lupakan dia, bahkan wali kota Salem sangat optimis tentang David dan bersedia berteman dengannya. Kita harus tahu bahwa Salem berasal dari keluarga Birch, salah satu kekuatan teratas di Leila. Jika dia bisa ditugaskan untuk menangani urusan The Spirit Cage, statusnya dalam keluarga itu setidaknya harus berada di antara 5 teratas, tidak termasuk para Grandmaster yang hidup menyendiri. Aryan, ayo kita minum 1 atau 2 gelas. Setelah itu, kita akan membahas 3.000 real estate dan harta karun. Sesuai keinginanmu, Aryan tentu saja tidak akan menolak. Setelah minum 3 gelas, David menelepon Benny yang bertugas membeli properti. Ketika melihat Aryan, dia sangat terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit gugup. Pria ini adalah kapten tim penegak hukum kota Ember. Dia memimpin lebih dari 100.000 elit penegak hukum sehingga statusnya sangat tinggi di kota Ember. Namun, ketika melihat Aryan minum bersama David, dia merasa lega.
Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2422. Biasanya, orang-orang hanya akan minum bersama jika mereka senang. Tuan David, Benny memanggil dengan hormat. Benny, Anda di sini. Ini Kapten Longer, Kapten Tim Penegak Hukum Kota Ember. Anda bertemu dengannya sebelumnya di kediaman wali kota. David memperkenalkan. Hai, Kapten Longer, Nona nah. Halo, Aryan juga menjawab dengan sopan. Meskipun dia sangat lemah, dia masih bisa mendapatkan rasa hormat dari orang-orang kuat selama dia bersama David. Inilah yang didapatkan seseorang dengan tuan yang tepat. Benny, Kapten Longer akan menjual 3.000 propertinya di kota Ember kepadaku. Aku akan membiarkanmu menangani masalah ini nanti. Kamu harus membelinya dengan harga pasar, dan kamu tidak boleh membiarkan Kapten Longer menderita kerugian apapun, kata David kepada Benny. Ya, Tuan David, meskipun Benny tidak tahu apa yang terjadi antara tuannya dan Aryan, karena itu perintah Tuan David, dia akan menurut saja. Sebagai seorang pelayan, tidak perlu bertanya banyak hal. Kamu bisa menghubungi Rivers nanti dan memintanya untuk menghentikan sementara apa yang sedang dia lakukan dan pergi bersamamu. Ada juga beberapa harta karun di tempat Kapten Longer. Rivers sudah lama berada di pasar, dia seharusnya tahu harganya, tambah David. Oke, jangan khawatir, Tuan David, kami pasti akan menyelesaikan semuanya dengan benar. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Tunggu Kapten Longer di luar. Ya, Tuan David. Setelah Benny menjawab, dia berbalik dan pergi. Saat ini Aryan juga mengucapkan selamat tinggal kepada David. Tujuannya datang ke sini telah tercapai. Dia tidak hanya menyelesaikan keluhannya dengan David, tetapi dia juga menjadi teman baik David. Dapat dikatakan bahwa dia telah melampaui apa yang perlu dia lakukan. Dia tidak akan menderita kerugian apapun dari memperdagangkan real estate dan hartanya dengan David. Sejak saat itu, dia akhirnya bisa tidur dengan tenang. Setelah menyuruh Aryan pergi, David kembali ke kamarnya. Dia tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak seorang pun diizinkan memasuki kamar David tanpa izin. Bahkan Benny dan Thor, dua ajudannya yang terpercaya. Begitu David mengasingkan diri, mereka harus menunggunya keluar sendiri apapun yang terjadi. Sekarang, David bersiap untuk pergi ke dunia nyata. Semuanya telah diselesaikan. Dia telah mentransfer uangnya ke rekening publik. Selama Benny dan Thor menghabiskan uang dari rekening itu, poin mewah akan muncul dalam sistem. David akan menggunakan metode ini selama ini. Jika tidak, akan merepotkan jika dia harus hadir dalam setiap transaksi. Di masa depan, David akan lebih fokus pada dunia nyata. Dia hanya perlu kembali ke The Spirit Cage sesekali. Untuk melihat-lihat, dia akan menyerahkan sisanya kepada Benny dan Thor. Dia membuka sistemnya. Tubuh, Supreme Level 1. Pikiran, Supreme Level 1. Poin mewah, 5.814. Keahlian khusus, Cloning, Level 4. Setiap peningkatan pada tubuh dan pikirannya akan membutuhkan 10.000 poin mewah. Jika dia ingin meningkatkan keduanya ke Supreme Level 10, dia akan membutuhkan 180.000 poin mewah. Sekarang, poin mewah David jauh dari 10.000. Jadi, perbedaannya cukup besar. Dengan 3.000 properti dan harta Aryan yang telah lama disimpan, aku seharusnya tidak memiliki masalah untuk mendapatkan ratusan ribu poin mewah. Namun, jika aku ingin mengumpulkan hingga 1 juta poin untuk menembus ke peringkat Ancient Overlord, itu mungkin sulit dalam waktu singkat. David menatap sistem dan menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, dia keluar dari The Spirit Cage. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2423. Kerajaan Bintang, Sekte Iridescent. David membuka matanya dan jiwanya kembali ke tubuhnya. Masalah di The Spirit Cage telah berakhir untuk saat ini. Dia hanya perlu kembali untuk melihat-lihat sesekali. Dengan perlindungan wali kota Ember City dan Kapten Longer dari tim penegak hukum Ember City, dia percaya bahwa tidak ada seorang pun yang sebodoh itu hingga menimbulkan masalah baginya. Dia dapat melanjutkan bisnisnya di dunia nyata dengan ketenangan pikiran. Dulu, David memberi Sid 2 klon. Dia menghabiskan 1 sehingga sekarang dia hanya punya 1 yang tersisa. Nova juga punya 2. Karena itu,
David tidak perlu khawatir tentang keselamatan Kerajaan Bintang. 3 klon Supreme Overlord pemula sudah cukup untuk menghadapi semua krisis. Bahkan jika para Grandmaster dari keluarga Vader datang, Kerajaan Bintang akan tetap unggul dan menghabisi mereka. Dengan mudah, rencana David selanjutnya adalah membawa semua orang kembali ke bumi. Setelah sekian lama berada di luar, sekarang saatnya untuk kembali dan melihat-lihat. Meskipun Celia dan yang lainnya belum mencapai alam abadi, mereka telah meningkat pesat setelah datang ke Kerajaan Bintang. Terutama Selena, dia sekarang sangat dekat untuk memasuki alam abadi. David percaya bahwa dengan sumber daya yang cukup dan pengajaran yang cermat, Celeste, Celia, dan yang lainnya akan menerobos ke alam abadi dan memiliki setidaknya satu zaman rentang hidup. Yang tidak diharapkan David adalah Lorraine menjadi orang pertama yang menerobos alam abadi. Selain itu, dia bukan hanya seorang abadi. Dia telah melangkah lebih jauh dan mencapai alam suci. Dia memiliki rentang hidup yang benar-benar tak terbatas sekarang. Meskipun dia mendapat jalan pintas yang tepat, itu adalah keberuntungannya. Beberapa hal tidak dapat dicemburui. Sama seperti Lorraine, sudah berapa tahun sejak dia tiba di Kerajaan Bintang. Sekarang, dia telah menjadi seorang suci, sesuatu yang diimpikan oleh banyak jenius. Selain David, Lorraine adalah orang yang mengalami peningkatan terbesar. Di antara Celeste dan Nova, Nova lebih tua sehingga usianya ribuan tahun sementara Celeste sekitar 2000 tahun. Dan meskipun begitu, mereka hanya Eternal Realm Sovereign Ranker. Mereka bahkan belum mencapai level Saint Realm parsial. Sementara itu, dengan bantuan Eira dan saudara perempuannya, Lorraine melewati banyak rintangan secara langsung dan mencapai Saint Realm. Dia bahkan lebih cepat dari roket, kepada siapa mereka harus melampiaskan kemarahan mereka. David berdiri dan berjalan keluar. Nova dan Celeste telah bekerja keras selama ribuan tahun. Namun mereka tidak dapat dibandingkan dengan seorang gadis kecil yang baru saja sampai di Star Kingdom. Bahkan jika para Grandmaster dari keluarga Vader datang, Kerajaan Bintang akan tetap unggul dan menghabisi mereka. Dengan mudah, rencana David selanjutnya adalah membawa semua orang kembali ke bumi. Setelah sekian lama berada di luar, sekarang saatnya untuk kembali dan melihat-lihat. Meskipun Celia dan yang lainnya belum mencapai alam abadi, mereka telah meningkat pesat setelah datang ke Kerajaan Bintang. Terutama Selena, dia sekarang sangat dekat untuk memasuki alam abadi. David percaya bahwa dengan sumber daya yang cukup dan pengajaran yang cermat, Celeste, Celia, dan yang lainnya akan menerobos ke alam abadi dan memiliki setidaknya satu zaman rentang hidup. Yang tidak diharapkan David adalah Lorraine menjadi orang pertama yang menerobos alam abadi. Selain itu, dia bukan hanya seorang abadi. Dia telah melangkah lebih jauh dan mencapai alam suci. Dia memiliki rentang hidup yang benar-benar tak terbatas sekarang. Meskipun dia mendapat jalan pintas yang tepat, itu adalah keberuntungannya. Beberapa hal tidak dapat dicemburui. Sama seperti Lorraine, sudah berapa tahun sejak dia tiba di Kerajaan Bintang. Sekarang, dia telah menjadi seorang suci, sesuatu yang diimpikan oleh banyak jenius. Selain David, Lorraine adalah orang yang mengalami peningkatan terbesar. Di antara Celeste dan Nova, Nova lebih tua sehingga usianya ribuan tahun sementara Celeste sekitar 2000 tahun, dan meskipun begitu, mereka hanya Eternal Realm Sovereign Ranker. Mereka bahkan belum mencapai level Saint Realm parsial. Sementara itu, dengan bantuan Eira dan saudara perempuannya, Lorraine melewati banyak rintangan secara langsung dan mencapai Saint Realm. Dia bahkan lebih cepat dari roket, kepada siapa mereka harus melampiaskan kemarahan mereka. David berdiri dan berjalan keluar. Nova dan Celeste telah bekerja keras selama ribuan tahun, namun mereka tidak dapat dibandingkan dengan seorang gadis kecil yang baru saja sampai di Star Kingdom. Kepada siapa mereka harus melampiaskan kemarahan mereka. David berdiri dan berjalan keluar. Sosoknya menghilang dari ruang rahasia yang terkunci rapat. Ketika dia muncul kembali, dia berada di halaman tempat Celia dan yang lainnya tinggal. Sekarang setelah dia menjadi Overlord, ruang tidak dapat lagi menghentikannya. Pada saat ini, semua orang berlatih keras di bawah bimbingan Celeste. Mereka semua ingin masuk ke Eternal Realm. Sementara itu, Lorraine merasa bosan di satu sisi. Dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Setelah mengalami pengalaman hampir mati, pola pikirnya berubah total. Sejujurnya, Lorraine ingin membantu semua orang,
tetapi dia tidak memiliki kemampuan. Dia kuat, tetapi karena dia sampai di sana setelah Eira dan saudara perempuannya menggunakan teknik terlarang padanya, dia kurang berpengalaman. Dia bahkan tidak bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan Saint Realm-nya, apalagi membimbing orang lain. Para wanita segera menyadari kemunculan David yang tiba-tiba. Alasan para wanita bisa berkumpul di sini adalah karena David. Dia adalah karakter utama. Orang bisa mengatakan bahwa dia adalah andalan keluarga besar ini. Jika sesuatu terjadi pada David suatu hari, keluarga ini juga akan berada di akhir zamannya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2424. Setiap orang memiliki orang yang mereka cintai, dan mereka bersama hanya karena David. Jika David pergi, mereka akan kembali kepada orang yang mereka cintai. Orang pertama yang menemukan David adalah Lorraine. Bagaimanapun, dia adalah seorang Saint. Meskipun dia kurang pengalaman, dia masih memiliki kekuatan. Saat dia melihat David, Lorraine langsung berdiri karena terkejut. Tepat saat dia akan menyapa David dengan keras, dia tiba-tiba menyadari bahwa, di antara para wanita di sini, dialah yang paling tidak dekat dengannya. Selain Celia, pacar David yang sebenarnya, yang lainnya adalah orang kepercayaan David. Hanya dia yang bukan siapa-siapa. Jadi Lorraine menelan kata-kata di ujung lidahnya, dan hanya mengumumkan, David ada di sini. Mendengar kedatangan David, semua orang menghentikan latihan mereka dan membuka mata mereka. David, Master David, Dev, suara terkejut terdengar. Aku tidak mengganggu kultivasimu, kan? Mengapa kamu tidak melanjutkan dan aku akan kembali nanti? David tertawa, cukup, kau di sini. Akan menjadi keajaiban jika mereka masih bersemangat untuk berlatih, kata Celeste sambil berjalan menuju David. Ada juga senyum di wajahnya. Kedatangan David membuatnya sangat senang juga. Para wanita lainnya bergegas menuju David dengan gembira. Hanya Lorraine yang berdiri di sana dengan canggung. Dia merasa tersesat dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Pada saat ini, dia merasa sedikit iri di dalam hatinya. Kemudian, sebuah suara tiba-tiba terngiang di telinganya. Lovewood, apakah kamu masih membenci David? Lorraine tahu siapa orang itu saat mendengar suara itu. Itu Selena, wanita yang dia anggap sebagai lawannya. Bakat dan penampilan Selena sama sekali tidak kalah dengan Lorraine. Apakah menurutmu aku berhak membencinya? Kata Lorraine sambil mengejek diri sendiri. Aku tahu kamu hancur ketika David menolakmu di depan pasukan yang tak terhitung jumlahnya di Summerland. Kamu benar-benar malu. Dulu, kamu dikenal sebagai wanita yang tak tertandingi, dan pewaris dari dua keluarga besar di Summerland memperebutkanmu. Namun, David menolakmu di depan banyak orang dan itulah sebabnya kamu menetapkan batasan dengan semua orang dalam perjalanan ke Star Kingdom. Selena dan Lorraine berdiri bersama, mata mereka menatap pemandangan yang ramai tidak jauh dari sana. Sekelompok wanita, masing-masing dengan daya tariknya, mengelilingi David dengan erat. Ada Celeste yang dewasa dan menggairahkan, Astrid yang murni dan cantik, dan Sandy yang masih muda yang tidak akan pernah tumbuh dewasa. Yang lain juga memiliki karakteristik khusus. Masing-masing memiliki kecantikan yang unik. Hanya pria luar biasa seperti David yang bisa disukai oleh begitu banyak wanita. Meskipun David telah menolak semuanya, mereka tetap akan menghampiri mereka seperti ngengat ke api. Seperti Selena, dia ditolak oleh David, tetapi dia tidak pernah menyerah dan telah bersamanya sampai sekarang. Semuanya sudah berlalu, bukan? Bagaimana mungkin aku membenci David sekarang? Jika bukan karena dia, aku pasti sudah menjadi tulang belulang dan dihisap oleh Azul. Dia penyelamatku dan aku tidak bisa cukup berterima kasih padanya. Mengapa aku harus membencinya? Lorraine menjawab dengan senyum masam. Dia membenci David sebelumnya. Davidlah yang mempermalukannya di depan semua pasukan di Summerland dan menjadi bahan tertawaan. Ternyata Lorraine, yang diperebutkan oleh ahli waris keluarga Warner dan keluarga Zimmerman, menjadi wanita yang tidak diinginkan. Selama itu, dia membenci David sampai ke tulang. Namun, ketika dia hampir dihisap oleh Azul sebagai makanan di tanah terlarang Sekte Iridescent, David turun seperti dewa dan menyelamatkannya dari kematian di saat-saat terakhir. Setelah mengalami itu, Lorraine tidak membenci David lagi. Belum lagi David memberinya sesuatu yang sangat berharga, kloningannya. Masih bersama si Binuang Channel.
Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2425. Lovewood, kamu salah. Salah besar, kata Selena tiba-tiba. Salah? Bagaimana mungkin aku salah? Tanya Lorraine penasaran. Kamu membenci David karena kamu tidak cukup mengenalnya. Menurut standarmu, semua orang di sini seharusnya membenci David, termasuk Celia. Selena menunjuk ke arah kerumunan di depannya. Apa maksudmu? Lorraine bingung. Sederhana saja, kita semua pernah ditolak oleh David. Beberapa lebih dari sekali, termasuk Celia. Tahukah kamu bahwa David menyelamatkan Celia di sekolah menengah, dan Celia kemudian mengaku kepadanya, tetapi ditolak. Segera setelah itu, David mulai berkencan dengan wanita lain. Bisakah kamu bayangkan bagaimana perasaan Celia saat itu? Dia harus melihat orang yang disukainya jatuh cinta dengan wanita lain. Akhirnya, Celia mengaku kepada David lagi setelah mengetahui bahwa David telah putus di universitas. Mereka baru bersama setelah itu. Hubungan antara keduanya dapat dikatakan penuh dengan liku-liku. Apakah ada seseorang yang lebih baik dari Celia? Tanya Lorraine, sambil menatap Celia yang tidak jauh darinya. Meskipun dia tidak berpikir penampilan Celia dapat mengancamnya, Lorraine harus mengakui bahwa dimanapun dia berada, Celia sangat luar biasa. Ditambah dengan kelebihan karakternya, mungkin tidak banyak wanita yang dapat mengalahkan Celia. Mungkin David merasa bahwa dia tidak layak untuk Celia saat itu. Dia menemukan gadis yang lebih biasa, tetapi pada akhirnya, dia ditendang tanpa ampun. Tidakkah menurutmu itu lucu? Lorraine tidak tahu harus berkata apa lagi. Seseorang benar-benar menendang David. Kurasa wanita yang melakukan itu pada David pasti sangat menyesal sekarang. Aku tidak tahu. Aku hanya mengatakan ini kepadamu karena aku ingin kamu tahu bahwa kamu bukan satu-satunya yang pernah mengalami penolakan. Semua wanita di sini, termasuk aku, ditolak oleh David. Namun, sejujurnya, tidak ada pria yang bisa menarik minat kita lagi setelah mengenal David. Jadi, bahkan jika kita seperti ngengat yang terbang menuju api, kita tetap melakukannya tanpa ragu-ragu. Selena menatap wajah tampan David dan berkata, Raja, aku tahu apa maksudmu. Sejujurnya, aku tidak membenci David lagi. Sejak dia menyelamatkanku, kebencianku terhadap pria itu menghilang. Aku tidak bisa membencinya bahkan jika aku menginginkannya. Lorraine menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, untuk apa kita masih berdiri di sini? Selena meraih tangan Lorraine dan menariknya dengan cepat ke arah David. Wajah Lorraine memerah saat dia ditarik ke depan. Setelah apa yang dikatakan Selena, bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Namun, Lorraine saat ini masih sedikit terkendali. Itulah dirinya dan dia tidak bisa berubah dalam waktu singkat. Keduanya segera bergabung dengan para wanita lainnya. Ketika suara para wanita itu perlahan mereda, David menemukan kesempatan untuk berbicara. Semuanya, dengarkan aku. Sekarang setelah aku keluar dari pengasingan, aku tidak akan kembali untuk beberapa waktu. Aku akan membawa semua orang kembali ke bumi. Setelah sekian lama, semua orang pasti rindu kampung halaman, kan? Dev, kau serius? Sandy adalah orang pertama yang bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja, kapan aku pernah berbohong padamu? Kita akan pergi setelah aku mengucapkan selamat tinggal pada Nova. Setelah mendapat jawaban positif dari David, para wanita itu melompat dengan gembira. Hebat, akhirnya aku bisa pulang. Ya, kita sudah lama pergi dan akhirnya kita bisa kembali. Meskipun Star Kingdom jauh lebih baik daripada bumi, aku masih suka kampung halamanku. Benar kan? Senang sekali bisa pulang. Mereka memeluk David satu persatu, meninggalkan noda lipstik di wajahnya. David tak berdaya, suasana hatinya begitu gembira saat melihat semua orang begitu bahagia. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2426. Sebenarnya, rencana untuk kembali ke bumi sudah lama ada. Namun, insiden dengan Azul itu terjadi. Kemudian, keluarga di belakang Azul juga datang. Jika ancaman dari keluarga Vader belum sepenuhnya disingkirkan, David tidak akan berani pergi. Untungnya, ia telah menciptakan klon yang bisa bertarung secara mandiri. Kalau tidak, masih terlalu dini untuk ingin kembali ke bumi. Ia tidak akan pernah membahayakan Star Kingdom. Beres, aku akan memberitahu Nova. Lalu aku akan mengantar kalian semua pulang, kata David kepada kerumunan. Oke,
Semua orang menjawab serempak. David, biarkan aku pergi bersamamu. Aku juga ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Lady Dream, kata Celeste. Oke, Celeste, ayo pergi bersama. David dan Celeste pergi ke Nova untuk mengucapkan selamat tinggal. Yang lain tetap tinggal dan dengan senang hati mengemasi barang-barang mereka. Bagi mereka, bisa pulang adalah sesuatu yang menggembirakan. Kepala studi sekte di Sekte Iridescent, David dan Celeste menjelaskan tujuan mereka kepada Nova. Apakah kau akan meninggalkan kerajaan bintang? Nova terkejut sejenak dan bertanya dengan ragu. Ya, Nova, sudah lama aku tidak berada di sini, jadi aku harus kembali dan melihat-lihat. Aku yakin Lord Sid akan menjaga kerajaan bintang. Dia juga memiliki klon yang kuberikan padanya, jadi dia tidak akan memiliki masalah. Berurusan dengan keluarga Vader, jawab David. Elder Red, apakah kau akan pergi bersama mereka juga? Nova menatap Celeste. Ya, Lady Dream, aku ingin pergi dan menjernihkan pikiranku. Lalu, kapan kau akan kembali? Tidak yakin, seharusnya tidak terlalu lama. Kapan kau akan pergi? Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Setelah ini, aku akan pergi ke keluarga Fellows, mengambil beberapa sumber daya, lalu kita akan pergi. Baiklah, kuharap kalian semua beruntung. Terima kasih, Nova. Celeste, sebaiknya kau mengobrol dengan Nova. Aku akan pergi ke kediaman Fellows. Aku akan menjemputmu saat aku kembali. Tentu, David bangkit dan pergi ke kediaman Fellows di benua suci pusat. Saat berencana kembali ke bumi, ia meminta Alba menyiapkan beberapa sumber daya untuk Celia dan yang lainnya agar dapat digunakan saat mereka kembali ke bumi. Meskipun kemunculan Azul menunda perjalanannya, keluarga Fellows telah mempersiapkan sumber daya. Setelah David pergi, Nova tiba-tiba berkata, Elder Red, selamat. Kenapa kau memberiku ucapan selamat? Celeste bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja aku mengucapkan selamat padamu karena telah menemukan pria impianmu. Tidak, semua orang bisa bertemu pria seperti David. Lady Dream, apa yang kau bicarakan? Tidak ada apa-apa antara David dan aku. Dia punya pacar. Sudah cukup, kenapa kau berpura-pura padaku? Kau pikir aku buta? Tidak masalah apakah David punya pacar atau tidak. Dengan status David, wanita-wanita itu tidak banyak. Keturunan langsung dari pasukan utama di Star Kingdom itu punya banyak wanita untuk meneruskan garis keturunan mereka. Kau tidak peduli tentang ini, kan? Aku tidak peduli, tapi David peduli. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Dia dikelilingi oleh banyak wanita luar biasa, tapi dia hanya dekat dengan Celia. Dia bahkan tidak akan melihat kita bahkan jika kita mendatanginya, kata Celeste tak berdaya. Benarkah? Kau pikir David? Nova tampak terkejut seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Tidak, semua orang bertanya kepada Celia secara pribadi, dan Celia berkata bahwa David sangat ahli dalam hal itu. Setiap kali mereka melakukannya, itu seperti siksaan baginya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2427. Nova dan Celeste, salah satunya adalah kepala Sekte Iridescent. Sementara yang lainnya adalah tetua Sekte Iridescent. Selain itu, mereka berdua adalah kepala dari 7 pendeta tinggi Sekte Iridescent. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa mereka adalah panutan bagi para wanita kerajaan bintang, dan mereka memiliki reputasi yang hebat. Mereka juga dicari oleh banyak pria. Bahkan Sainek ingin menikahi Celeste. Ini menunjukkan betapa menariknya dia. Di kerajaan bintang, para Saint bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Mereka bisa mendapatkan kekuasaan, uang, dan wanita tanpa usaha apapun. Namun, Nek jatuh cinta pada Celeste dan menghancurkan hidupnya karenanya. Jika dia tahu ini akan terjadi, Nek pasti akan menjauh. Ini juga membuktikan pesona Celeste secara tidak langsung. Hal yang sama juga berlaku untuk Nova. Dia juga sangat populer jauh sebelum dia menjadi kepala Sekte Iridescent. Setelah ia menjadi ketua, semua orang tahu bahwa ia tidak bisa menikah di luar sekte, sehingga mereka perlahan-lahan berhenti memperhatikannya. Lagi pula, keduanya adalah wanita idaman banyak pria di kerajaan bintang. Jadi, mereka bisa disebut dewi di antara para dewi. Namun, isu yang mereka diskusikan sekarang akan mengejutkan orang lain.
Jika orang luar mendengarnya, rahang mereka akan ternganga. Dua mantan pendeta tinggi sekte Iridescent sedang mendiskusikan apakah seorang pria jago di ranjang. Meskipun sulit dipercaya, hal itu memang terjadi. Penatua merah, karena kau bilang David sangat jago di ranjang dan ada begitu banyak wanita hebat dan satu dari sejuta di sekitarnya. Bagaimana dia bisa mengendalikan dirinya? Bisakah seorang pria melakukan itu? Wajah Nova tampak penasaran. Menurut pemahaman dan dugaanku, itu pasti karena lingkungan tempat David dibesarkan. Celeste memikirkannya dan menjawab. Apakah lingkungan tempat dia dibesarkan begitu berbeda? Tempat David dilahirkan dan dibesarkan disebut bumi. Planet itu sangat kecil dan dihuni. Berdasarkan tingkat peradaban, bahkan tidak mencapai tingkat 1. Namun, sistem di sana cukup unik. Aturannya adalah pria dan wanita setara dan mereka monogami. Yang berarti seorang pria hanya boleh menikahi satu wanita. Jika mereka memiliki lebih dari satu, mereka akan dihukum berat. Pria dan wanita setara, monogami, apakah tempat seperti itu ada? Tentu saja, alam semesta begitu luas dan terdapat begitu banyak tingkat peradaban. Kita masih belum menemukan banyak planet yang dihuni, jadi tidak aneh jika bumi memiliki sistemnya sendiri, kata Celeste, tampak tenang. Kurasa begitu, semakin rendah peradaban dan semakin terpencil suatu tempat, semakin aneh sistemnya. Nova mengangguk tanda mengerti. Pria dan wanita setara, dan mereka monogami. Ini pertama kalinya ia mendengar aturan seperti itu. Sebelum David datang ke sini, ada seorang wanita di antara 6 orang suci kerajaan bintang. Yang lainnya semuanya laki-laki. Bakat rata-rata perempuan tidak akan pernah setinggi laki-laki. Jadi bagaimana mungkin mereka setara? Jika mereka ingin mencapai kesetaraan, itu harus didasarkan pada premis bahwa mereka berdua sama, kan? Jelas. Kesetaraan mustahil terjadi di kerajaan bintang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2428. Akan lebih mustahil lagi bagi orang-orang di sini untuk menjalani monogami. Itulah mengapa David tidak bisa menerima begitu banyak wanita. Itu karena dia tumbuh di lingkungan seperti itu. Mungkin, bagi David, ini sesuatu yang absurd. Jadi, bahkan di puncak kerajaan bintang, di mana dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan seluruh kerajaan bintang dan menentukan nasib banyak orang hanya dengan satu kata, sulit baginya untuk berubah begitu saja. Dia masih butuh waktu untuk terbiasa dengan ini. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menunggu. Tunggu saja sampai David bisa melupakan ini dan menerima kita. Saat dia mengatakan ini, Celeste tiba-tiba merasa sedih. Dia telah berhubungan seks dengan David beberapa kali dalam fantasi. Mereka telah melakukan semua yang mereka bisa di lingkungan itu. Secara logika, seharusnya tidak ada hambatan bagi mereka di kehidupan nyata. Namun, ternyata tidak. Hal ini membuat Celeste sangat tertekan. Bagaimana jika dia tidak pernah bisa melupakan ini? Tanya Nova. Kita akan terus menunggu. Apa yang bisa kita lakukan? Setelah mengenal David, pria lain tidak lagi cukup menarik bagi kita. Apa yang bisa kita lakukan ketika semua jalan lain terhalang? Namun, aku yakin David akhirnya akan bisa mengatasi ini, jawab Celeste tanpa daya. Pertanyaan lain, karena David tumbuh di lingkungan seperti itu dan dia tidak bisa menerima wanita lain selain Celia, bukankah Selena dan yang lainnya dari bumi juga? Mengapa mereka masih memilih untuk mengabaikan segalanya dan mengikutinya? Mengapa para wanita tidak terpengaruh oleh aturan itu? Bukankah sudah kubilang, siapa yang masih bisa menyukai pria lain setelah mereka akur dengan David? Mari kita ambil contoh, Nona Dream, kau pernah akur dengan David sebelumnya. Jika aku memintamu untuk menikahi seorang santo suci sekarang, maukah kau? Celeste tiba-tiba bertanya sambil tersenyum tipis. Nova tercengang oleh pertanyaan tiba-tiba ini. 2-3 detik kemudian, Nova tersadar dan tergagap. Aku tidak pernah berencana menikahi siapapun. Pertanyaanmu tidak ada. Baiklah, Nona Dream. Kita sudah membahas pertanyaan ini sebelumnya. Dulu, kau terus mengeluh betapa sulitnya menjadi ketua sekte dan hidupmu begitu melelahkan. Lagi pula, kau sudah berkali-kali bilang ingin menikah saja dengan orang berkuasa dan hidup bebas. Kau bahkan bilang iri pada gadis-gadis yang sudah menikah. Celeste tak ragu mengungkap kebohongan Nova tentang ketidakinginannya menikah. Wah, Celeste,
Kau menggodaku sekarang, ya? Haruskah kuceritakan masa lalumu pada David? Saat itu, wajah Nova memerah seperti sedang mabuk. Ia tampak memukau. Seorang wanita berusia ribuan tahun, dengan kulit di wajahnya tak berbeda dengan gadis remaja. Ini adalah sesuatu yang tak akan pernah bisa dimiliki wanita di bawah alam abadi. Sebagai ketua sekte Iridescent, Nova selalu terlihat serius. Sekarang, ia menunjukkan ekspresi malu-malu. Jika orang luar melihat ini, pasti akan ada sensasi. Tidak, maaf, Nova, tolong jangan beritahu David. Ketika Celeste mendengar bahwa Nova ingin menceritakan masa lalunya kepada David, ia langsung mengaku kalah. Mereka membicarakan banyak gosip dan skandal saat itu. Keduanya merasa seolah-olah kembali ke 1000 tahun yang lalu ketika Celeste masih muda. Saat itu, keduanya akan membicarakan apa saja. Lebih tepatnya begitu. Tapi, Nova, apakah kau benar-benar akan menjadi kepala sekte Iridescent selamanya? Apakah kau yakin tidak ingin mengejar kebahagiaanmu? Tanya Celeste serius. Kebahagiaan apa yang harus ku kejar? Nova memutar matanya ke arah Celeste. David, tentu saja. Sekarang, semua orang berada di garis awal yang sama dan menunggu hari di mana David berubah pikiran. Kau bisa bergabung dengan kami. Kali ini, David telah meninggalkan sarana untuk berurusan dengan keluarga Vader di Kerajaan Bintang, jadi belum pasti kapan dia akan kembali. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, sudah terlambat untuk menyesal. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2429. Celeste, apa yang kau katakan? Berapa umurku? Berapa umur David? Bagaimana mungkin? Berhenti menggodaku. Setelah Nova mengatakan itu, ia memelototi Celeste. Nova, sayang, kenapa kau masih peduli tentang ini? Selama kau seorang Eternal, kau bisa hidup setidaknya satu zaman. Saat kau seorang Saint, kau akan memiliki umur yang tak terbatas. Jadi kenapa kalau kalian terpaut ribuan tahun? Bukankah aku lebih dari 1000 tahun lebih tua dari David? Kata Celeste. Tidak mungkin, ini keterlaluan. Tidak akan terjadi apa-apa antara aku dan David. Nova melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu, jujurlah padaku, apa kau punya perasaan terhadap David? Apa maksudmu? Kau harus menjawabku dulu. Katakan yang sebenarnya. Jangan berbohong. Baiklah, aku akan memberitahumu. Kau merasa bahagia saat melihat David dan sedih saat dia pergi. Biasanya, dia akan muncul di pikiranmu tanpa sadar. Dan terkadang, dia bahkan muncul dalam mimpimu. Apa aku benar? Katakan padaku. Setelah Celeste mengatakan itu, ia melangkah maju dan menatap Nova dengan saksama. Aku. Nova tergagap sejenak dan tak bisa menyusun kalimat. Lengkap. Itu karena Celeste benar. Setiap kali David muncul di hadapannya, ia akan merasa senang. Bahkan saat ia merasa sedih, semangatnya juga akan terangkat. Ketika David pergi, ia akan merasa depresi lagi. David juga sering muncul di pikirannya. Ini bahkan terjadi dalam mimpinya. Celeste hampir menjawab semuanya dengan benar. Celeste tersenyum penuh pengertian ketika melihat Nova tergagap dan tak bisa menyusun kalimat lengkap. Sudah kuduga, pria seperti David itu seperti lubang hitam raksasa. Wanita manapun yang mendekatinya akan tersedot ke dalamnya. Setelah akur dengannya, tak akan ada pria yang menarik perhatiannya lagi. Nova, kau harus jujur pada hatimu. Begitu kau melewatkan kesempatan ini, sudah terlambat bagimu untuk merasa menyesal. Nova menggertakkan gigi dan mengerutkan kening. Ia sedang bertengkar hebat dengan dirinya sendiri di dalam hatinya. Di saat yang sama, dua suara terngiang di kepalanya. Nova, aku mendukungmu. Tinggalkan semuanya dan jadilah gila sekali saja. Tidak, Nova, kau tidak bisa melakukan itu. Kau adalah ketua sekte Iridescent, jadi kau harus bertanggung jawab atas sekte ini. Lagi pula, keluargamu membutuhkanmu. Lagi pula, kau jauh lebih tua dari David. Bagaimana kau bisa melawan gadis-gadis kecil itu? Jangan takut, kau sudah memberikan begitu banyak untuk sekte dan keluargamu. Kau harus bekerja keras untuk dirimu sendiri sekarang. Tidak, kau akan diolok-olok. Mana yang lebih penting, lelucon atau kebahagiaanmu? Dua suara itu, satu mendukung dan satu menentang, tak mampu meyakinkan satu sama lain. Oleh karena itu,
Nova pun tak bisa memutuskan. Celeste tidak mendesaknya, melainkan menunggu dalam diam. Setelah merenung lama, Nova berkata, apa yang akan terjadi pada sekte Iridescent jika aku pergi? Kau masih memikirkan sekte ini saat ini. Kau tinggal cari seseorang untuk mengurusnya. Katakan saja kau ingin mengasingkan diri untuk menembus alam Sein parsial. Siapa yang akan tahu kau telah meninggalkan kerajaan bintang? Tapi, tidak ada tapi-tapian, terus terang saja. Sekte Iridescent saat ini tidak akan berubah meskipun kau tidak di sini. Semua orang tahu bahwa ini telah menjadi tempat suci kerajaan bintang. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Cari saja senior yang lebih dewasa untuk mengurus sekte ini, maka semuanya akan beres. Kenapa tidak? Aku akan memikirkannya lagi, kata Nova tak jelas. Kenapa kau masih perlu memikirkan ini? Kau harus gila sekali seumur hidup agar kau tidak menyesal saat memikirkannya lagi nanti. Dulu, aku selalu mendengarkan guru, tapi apa yang terjadi? Aku masih diasingkan ke Gua Es selama 100 tahun. Memikirkannya sekarang, rasanya sama sekali tidak ada gunanya. Benua Suci Pusat, David menemukan Alba. Awalnya, Alba sangat gembira karena David ada di sini. Namun, setelah mengetahui alasan kedatangannya, ia berhenti merasa senang. Itu karena David bilang ingin mengambil sumber daya kultivasi yang dimintanya terakhir kali. Ia akan meninggalkan kerajaan bintang untuk beberapa waktu dan tidak tahu kapan akan kembali. David akan meninggalkan kerajaan bintang. Hati Alba langsung mencelos. Namun, ia tetap memberikan apa yang David butuhkan. Setelah memasukkan semuanya ke dalam batu luar angkasa, David dan Alba mulai berbincang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 2430. Tak lama setelah obrolan itu, David bangkit untuk berpamitan. Nona Fellows, saya pamit dulu. Kita bicara lagi nanti kalau saya kembali. Baiklah, David, kamu sendiri yang bilang, jadi kamu harus datang menemui saya saat kamu kembali. Tentu saja, David hendak berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. Namun, Alba menghentikannya. David, ada lagi yang bisa saya bantu, Nona Fellows? David berbalik dan bertanya. Tidak ada. Selamat jalan. Alba memaksakan senyum dan berkata. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Akhirnya, David meninggalkan benua suci pusat di bawah tatapan Alba yang sendu. Alba menatap tempat David pergi, tenggelam dalam pikirannya. Ia tahu David takkan kembali untuk waktu yang lama. Ada saat di mana Alba ingin pergi bersama David. Ia akan baik-baik saja, meskipun ia hanya pembantunya. Namun, ia tak berani mengatakannya pada akhirnya. Jadi, ia hanya bisa menyaksikan David meninggalkan penglihatannya. Saat itu, Alba ingin mendapatkan pengakuan dari para tetua keluarganya agar mereka tidak memperlakukannya sebagai alat untuk menikah. Sayangnya, sekeras apapun ia bekerja, ia tak pernah bisa mewujudkan impiannya ini. Ia tak melihat harapan untuk dirinya sendiri. Namun, setelah bertemu David, segalanya berubah drastis. Kini, ia telah mewujudkan impiannya. Ia telah mengambil alih seluruh keluarganya. Sebentar lagi, ia akan menjadi kepala keluarganya. Sejak keluarga Fellows berdiri, tak ada perempuan yang pernah menjadi kepala keluarga yang sesungguhnya. Namun, Alba menciptakan sejarah. Secara logika, ia seharusnya bahagia. Namun, kenyataannya tidak demikian. Alba tahu ini bukan karena kerja kerasnya. Itu semua karena ia adalah teman baik David. Ia telah menolongnya dan itulah mengapa ia memiliki apa yang ia miliki sekarang. Setelah lama menatap tempat David pergi, ia akhirnya tersadar. Ia hampir jatuh ke tanah. Seolah-olah semua energinya telah tersedot keluar. Setelah David meninggalkan benua suci pusat, ia segera kembali ke sekte Iridescent. Ia kemudian langsung pergi ke halaman tempat Celia dan yang lainnya tinggal. Ia tidak memberitahu Celeste. Ia ingin memberinya lebih banyak waktu sehingga ia hanya akan memberitahunya ketika mereka akan pergi. Lagi pula, ia harus meninggalkan tempat di mana ia dibesarkan, jadi ia pasti enggan meninggalkan tempat ini. Ia berpikir, mungkin ia punya banyak hal untuk dikatakan kepada Nova. Namun, ketika kembali ke halaman, ia melihat Celeste sudah kembali dan mengobrol dengan para wanita. Setelah David mengamati lebih dekat, ia menyadari ada yang aneh. Kenapa ada satu orang lagi?
Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2431. Kekuatan pikiran David begitu dahsyat. Kekuatannya telah mencapai alam penguasa tertinggi dan level tertinggi 1. Jika ia berada di peradaban Layla level 9, ia hanya akan berada di bawah 5 penguasa Layla. Begitu tiba, ia menyadari ada satu orang tambahan. Itu adalah Nova, kepala sekte Iridescent yang sebelumnya ia ucapkan selamat tinggal. Celeste berhasil meyakinkan Nova untuk hidup mandiri. Dan kata-kata terakhir Celeste lah yang membentuk pikiran Nova. Meskipun David dipengaruhi oleh tradisi bumi dan tidak bisa menerima wanita lain selain Celia saat ini. Celia akan menjadi wanita paling bahagia jika David bisa menerimanya di masa depan. Lihat saja Celia. David begitu memanjakan Celia sekarang. Pria seperti itu layak mempercayakan hidupnya. Pria-pria menjijikan di kerajaan bintang itu, dengan hanya sedikit kekuatan dan kekuasaan, tak akan pernah bisa dibandingkan dengannya. Pria mana yang tidak akan terpikat dengan orang baru dan bosan dengan yang lama? Mereka akan membuang seorang wanita dan mencari yang baru setelah mereka bosan mempermainkannya. Sangat sedikit wanita yang bisa dijamin status jangka panjang. Salah satu dari 7 pendeta tinggi terakhir sekte Iridescent menikahi kepala Star Mansion dan kini menjadi istrinya. Tak peduli berapa banyak wanita yang dibawa kembali oleh kepala Star Mansion, posisinya sebagai istri kepala tersebut tak tergoyahkan. Namun, ini terlalu langka. Wanita itu harus memiliki kemampuan dan sarana. Wanita manis dan polos tanpa kekuatan seperti Celia tak akan pernah punya kesempatan. Namun, karena ia bersama David, Celia bisa menikmati perlakuan yang membuat iri banyak wanita. Bahkan jika Nova tidak bisa melanjutkan hubungannya dengan David, ia akan bahagia selama ia bisa tetap di sisinya. Ia tak pernah melihat David berbuat jahat kepada wanita manapun yang bersamanya. Semua orang bersedia mengikuti David. Lagi pula, ia tak akan pernah tertarik pada pria lain, jadi mengapa tidak menghargai hatinya? Begitu ia kehilangan David, ia akan menyesal untuk waktu yang lama. Setelah Celeste mengatakan itu, Nova langsung melepaskan segalanya dan memilih mengikuti kata hatinya. Para wanita sedang mengobrol di halaman. Puluhan wanita, semuanya berpenampilan menawan, bertubuh indah, dan berbagai aspek lainnya, berkumpul. Mereka semua mengobrol satu sama lain, sehingga orang bisa membayangkan suasana saat itu. Semua orang selalu bilang 3 wanita sudah cukup untuk sebuah drama. Sekarang, ada lebih dari 10 wanita di sini, jadi ada begitu banyak drama. David acuh tak acuh terhadap kedatangan Nova dan tidak terlalu memikirkannya. Ia pikir Nova datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Bagaimanapun, Nova adalah penguasa Celia dan yang lainnya. Jadi wajar saja jika Nova datang untuk mengantar mereka pergi. Apa yang kau bicarakan? Tanya David ketika ia sudah agak jauh. David, kau datang tepat waktu. Aku perlu memberitahumu sesuatu. Celia melambaikan tangan ke arah David. Yang lainnya menoleh ke arah David. Ada apa? Tanya David sambil berjalan mendekat. Ia menghampiri para wanita itu setelah beberapa langkah. David, Tuan bilang dia ingin pergi ke bumi untuk melihat-lihat bersama kita dan juga menjernihkan pikirannya. Dia belum pernah meninggalkan kerajaan bintang sebelumnya. Kau tidak keberatan, kan? Celia meraih David dan bertanya. Sejujurnya, di antara para wanita itu, Celia adalah salah satu yang terlemah, dan bakatnya hanya rata-rata. Namun, sebagai pacar David dan wanita yang paling dicintai David, dia memiliki status tertinggi di keluarga besar ini. Selain itu, dia lembut dan sama sekali tidak licik. Jadi, siapapun yang cocok dengan Celia, baik wanita maupun pria, pasti akan sangat menyukainya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2432. Jika ada yang punya ide dan saran, mereka akan mendiskusikannya dengan Celia, dan Celia akan menyampaikannya kepada David. Lagi pula, Celia adalah orang yang paling dekat dengan David. Para wanita lain juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan David. Kalau tidak, mereka tidak akan mengikuti David. Namun, pada akhirnya, mereka tidak resmi bersama David, jadi mereka tidak benar-benar akrab. Awalnya, David tidak mengerti apa yang dikatakan Celia, dan butuh beberapa detik sebelum ia menyadarinya. Bukankah Nova gurunya? Ia menatap Nova dan bertanya, Nova,
kau mau ikut ke bumi bersama kami. Ada apa? Apa aku tidak diterima? Tanya Nova dengan tenang. Saat itu, ia cukup gugup. Ia takut David akan melihat apa yang ada di pikirannya. Meskipun Celeste telah meyakinkannya, ia tetap tidak bisa mengatasi rintangan di hatinya dalam waktu singkat. Ia memang jauh lebih tua dari David. Namun, itu bukan hal utama. Seperti kata Celeste, setelah ia mencapai alam abadi, ia akan memiliki setidaknya satu masa kehidupan. Setelah ia mencapainya, menjadi berusia ribuan tahun bukanlah apa-apa, jadi hal ini bisa diabaikan sepenuhnya. Hal tersulit bagi Nova untuk menerima adalah bahwa Celia dan para wanita masih menjadi muridnya. Pada saat yang sama, David adalah pacar Celia. Bukankah ia akan mencuri pria muridnya? Hal ini jarang terjadi bahkan di tempat-tempat yang maju dan berpikiran terbuka seperti Kerajaan Bintang. Tentu saja, bukan berarti hal seperti itu tidak ada. Untuk menjadi makmur dan memiliki lebih banyak keturunan, beberapa keluarga besar memiliki puluhan atau bahkan ratusan wanita untuk melayani seorang pria. Beberapa dari mereka bahkan mungkin menjadi saudara perempuan, apalagi guru dan murid. Kerajaan Bintang adalah tempat di mana seseorang dapat melakukan apapun yang diinginkannya selama ia memiliki kekuatan. Misalnya, 6 orang suci-suci. Kecuali satu-satunya wanita, siapa yang tidak memiliki banyak wanita dan keturunan? Bahkan David, yang begitu dahsyat hingga melampaui semua orang di Kerajaan Bintang, hanya memiliki Celia sebagai satu-satunya wanitanya. Ini, sungguh sebuah keajaiban dan sangat unik. Pria normal tak akan pernah melakukan itu. Tidak mungkin, kenapa aku tak menyambutmu? Ikut saja kalau kau mau. Bukan apa-apa, David tersenyum dan menjawab. Meskipun penuh keraguan, ia tak mengatakannya dengan lantang. Tuhan, lihat, sudah kubilang David pasti setuju. Ini hebat, dengan bimbinganmu, kita pasti akan berkembang pesat, kata Celia gembira. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2433. Setelah semuanya beres, David membawa Celia dan para wanita kembali ke bumi. Ia tidak perlu lagi mengkhawatirkan keselamatan Kerajaan Bintang. Sid memiliki satu klon alam penguasa dan itu akan cukup untuk semua krisis. Bahkan jika satu tidak cukup, Alba memiliki 2 lagi. Jadi, tidak akan ada masalah bagi mereka untuk melindungi keselamatan Kerajaan Bintang. Tak lama kemudian, seekor kura-kura raksasa melayang ke udara sekte Iridescent. Tak lama kemudian, kura-kura itu merobek celah ruang dan masuk ke dalamnya. Itu adalah wadah yang sama yang digunakan David dan para wanita ketika mereka datang ke Kerajaan Bintang. Kura-kura raksasa itu hanyalah seorang eternal, jadi paling-paling, ia hanya bisa memasuki ruang 4 dimensi. Namun, setelah memasuki ruang 4 dimensi, ia tidak berhenti tetapi terus pergi ke dimensi yang lebih tinggi. Itu bukan karena keterampilan kura-kura itu telah meningkat. Sebaliknya, sebagai seorang overlord, David dapat bergerak bebas di ruang 12 dimensi. Jadi, ia tidak akan merasakan tekanan apapun saat membawa seekor kura-kura raksasa dari alam abadi. Dan sekelompok wanita dengan tingkat kekuatan yang tidak seimbang ke dalamnya. Kekuatan pikirannya adalah penghalang terbaik. Tingkatan ruang terkoyak dan akhirnya, mereka tiba di ruang 12 dimensi. Kura-kura raksasa itu mengikuti jalur yang telah ditetapkan dan menuju peradaban tingkat 3, Bima Sakti. Ketika mereka datang ke Kerajaan Bintang, David dan para wanita menggunakan ruang 4 dimensi, dan sekarang, mereka menggunakan ruang 12 dimensi untuk kembali. Oleh karena itu, mereka jauh lebih cepat. Waktu yang dihabiskan juga akan jauh lebih singkat. Jika David melakukan ini sendirian, itu akan jauh lebih cepat. Waktu yang dihabiskan juga akan jauh lebih singkat. Jika David melakukan ini sendirian, itu akan jauh lebih cepat. Karena sebagai seorang overlord, ia sudah bisa mengabaikan aturan ruang. Namun, ia tidak bisa melakukan itu jika ada orang lain yang mengikutinya. Oleh karena itu, ia hanya bisa menggunakan ruang 12 dimensi. Peradaban tingkat 9 Leila. 5 patung yang sangat tinggi berdiri tegak di benua di tengahnya yang bernama 5 benua. Kelima patung tersebut mewakili 5 orang yang memerintah seluruh Leila. Bersama-sama, mereka disebut 5 penguasa Leila. Sementara David membawa para wanita kembali ke bumi, semua penguasa parsial di Leila berkumpul di 5 benua. Sementara itu,
3 orang duduk bersila di atas 5 patung yang sangat tinggi. Mereka adalah Luffy, Valentine, dan Drogo, 3 penguasa, dan mereka berada di sini untuk menyampaikan pesan kepada pasukan tertinggi di Layla. Sekitar 40 atau 50 orang duduk di panggung di bawah patung-patung tersebut. Mereka semua adalah penguasa parsial di Layla. Ada yang parubaya dan tua. Pada saat yang sama, ada laki-laki dan perempuan di antara mereka. Namun, rasio laki-laki dan perempuan adalah 4:1. Ini berarti bahwa dari sekitar 50 penguasa parsial, hanya ada 10 perempuan. Di antara mereka, seorang pria tua berambut putih bertanya, "Apakah kita semua sudah di sini? Jangan membuat para overlord menunggu terlalu lama. Ada 3 lagi, mereka yang paling jauh dari kita, tapi kalau dilihat dari waktunya, mereka seharusnya segera tiba." Jawab seseorang, "Ngomong-ngomong, menurutmu kenapa mereka memanggil kita ke sini? Aku ingat terakhir kali mereka memanggil kita, saat pertempuran melawan para Robotia. Sudah begitu lama sejak itu." Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2434. Entahlah, tapi aku yakin ini sesuatu yang serius. Bukankah kau sedang omong kosong? Kenapa ketiga overlord memanggil kita kalau tidak ada yang serius? Bahkan mereka yang hidup menyendiri pun harus keluar, atau mereka akan diusir dari Layla. Apa menurutmu para Robotia ingin menyerang Layla lagi? Kurasa itu mungkin. Di antara peradaban level 9 di dekat Layla, hanya sumber daya Robotia yang sudah habis. Sudah lama sejak mereka punya ide untuk menyerang kita. Sepertinya kita belum memberi pelajaran yang cukup berat kepada besi-besi tua itu terakhir kali. Kita harus memberi mereka pelajaran yang berat kali ini agar mereka secara tidak sadar merasa takut setiap kali memikirkan Layla di masa depan. Di masa depan, kurasa kita kalahkan mereka kembali ke sarang mereka, hancurkan otak induk mereka, dan potong warisan mereka agar tidak ada masalah di masa depan. Aku setuju, kita harus mencegah besi-besi tua itu menyerbu kita dan mencuri sumber daya kita setelah mereka selesai memulihkan diri. Cukup, semuanya diam. Kita tidak tahu apa yang terjadi, jadi mari kita berhenti berdiskusi. Bahkan jika ini tentang para Robotia, mereka pasti akan datang dengan persiapan setelah pelajaran terakhir. Kita hanya perlu mengikuti perintah dan menyerahkan sisanya kepada kelima penguasa tertinggi, kata lelaki tua yang berbicara lebih dulu. Meskipun mereka semua adalah penguasa tertinggi parsial, lelaki tua itu jelas memiliki status tertinggi di antara mereka. Saat itu, lelaki tua itu menambahkan, "Kita semua di sini." Para penguasa tertinggi parsial lainnya juga merasakan 3 energi mendekat. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, 3 sosok muncul di panggung satu demi satu. Mereka adalah 2 pria parubaya dan 1 wanita parubaya. Semuanya, karena terlalu jauh, kami agak terlambat. Mohon maafkan kami, kata salah satu pria parubaya itu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kami baru saja sampai di sini, kata seseorang dengan sopan. Karena kita semua sudah di sini, mari kita beritahu ketiga overlord. Pria tua itu berdiri setelah mengatakan itu. Lalu, ia mengangkat kepalanya untuk melihat patung-patung raksasa itu. Overlord, semua overlord parsial di Layla ada di sini. Kami dengan sabar menunggu perintah Anda. Suaranya menembus jarak 10.000 mil dan mencapai puncak patung. Luffy, Valentine, dan Drogo, yang duduk di atas patung-patung itu, membuka mata mereka bersamaan. Tubuh mereka perlahan menghilang dan ketika mereka muncul kembali, mereka melayang di atas panggung di bawah patung-patung itu. Salam, Overlord. Semua Overlord parsial di Layla berlutut dengan 1 kaki dan berteriak bersama. Kalian boleh berdiri, kata Luffy, Valentine, dan Drogo bersamaan. Terima kasih, tuan-tuan. Setelah mereka mengucapkan terima kasih kepada para tuan-tuan dengan hormat, para tuan-tuan parsial yang memegang kekuasaan absolut di wilayah mereka, berdiri dan menunggu dengan sabar. Kami memanggil kalian ke sini hari ini karena ada sesuatu yang ingin kami sampaikan. Kalian tidak boleh menyebarkan ini setelah kalian pergi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2435. Setelah Luffy mengatakan itu, teriakan ketakutan terdengar dari bawah. Apa? Para pemakan jiwa kembali, bukankah kita sudah menghabisi mereka sebelumnya?
Kudengar banyak yang mati atau melarikan diri, bagaimana mereka bisa kembali? Para pemakan jiwa adalah ras yang akan melahap jiwa makhluk cerdas. Ada banyak makhluk cerdas di Leila, jadi kita seperti lumbung padi alami bagi mereka. Dulu, mereka membuat masalah di perbatasan Leila dan musnah. Akhirnya, para pemakan jiwa yang tersisa melarikan diri, tetapi aku tidak menyangka mereka akan kembali menghantui kita. Mereka kembali, beraninya para Robotia bekerja sama dengan para pemakan jiwa. Mereka bahkan ingin menghancurkan Leila sekarang, sungguh jahat. Tidak ada yang takut pada para Robotia. Lagi pula, mereka adalah musuh bebuyutan dan mereka akan terus berkonflik. Selain itu, mereka memenangkan pertempuran terakhir sehingga para Robotia bisa disebut sebagai lawan mereka yang kalah. Para penguasa setengah dewa tahu mereka memiliki sedikit keuntungan melawan musuh ini meskipun mereka tidak datang dengan damai. Namun, hal itu tidak berlaku bagi para pemakan jiwa. Mereka adalah ras yang sangat aneh. Mereka akan melahap jiwa dan metode mereka sering kali mengejutkan orang. Tak satu pun dari para penguasa setengah dewa yang hadir berpartisipasi dalam pertempuran mengejutkan melawan para pemakan jiwa ribuan zaman yang lalu. Hanya Silvio di antara 5 penguasa Leila yang berpartisipasi. Para penguasa setengah dewa lainnya belum berada di alam penguasa saat itu. Namun, beberapa teks kuno memiliki catatan samar tentang apa yang terjadi saat itu. Pertempuran itu jauh lebih intens daripada pertempuran terakhir antara para Robotia. Ada banyak korban di kedua belah pihak. Meskipun Leila menang, dan menghabisi sebagian besar pembangkit tenaga pemakan jiwa, dengan sisanya melarikan diri, itu tetap merupakan kemenangan yang menyedihkan. Banyak pembangkit tenaga dari Leila tewas atau terluka parah. Banyak yang meninggal tak lama setelah mereka kembali mengasingkan diri. Hal ini terutama disebabkan oleh taktik serangan yang aneh dari para pelahap jiwa. Serangan mereka tidak akan melukai tubuh fisik, melainkan jiwa. Jiwa adalah bagian terpenting dari makhluk cerdas. Setelah seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka masih dapat bertahan hidup meskipun kehilangan tubuh tetapi tetap mempertahankan jiwa mereka. Membangun kembali tubuh memang sulit, tetapi bukan berarti tanpa harapan. Namun, begitu mereka kehilangan jiwa, mereka akan mati. Jiwa tetap tidak berguna meskipun tubuh mereka utuh. Bagi manusia atau makhluk cerdas, jika jiwa mereka rusak, dampaknya akan jauh lebih serius daripada memiliki tubuh yang terluka. Yang terpenting adalah sangat sulit untuk mengolah dan memulihkan jiwa. Di saat yang sama, hanya ada sedikit harta yang dapat menyembuhkan jiwa. Itulah sebabnya begitu banyak pembangkit tenaga listrik di Leila meninggal dalam pengasingan setelah mereka memenangkan pertempuran dengan para pelahap jiwa. Bagian sejarah itulah yang menjadi titik lemah seluruh Leila. Setelah ribuan zaman, mereka akhirnya mendapatkan kembali sebagian kekuatan mereka. Bahkan sekarang, Leila masih belum kembali ke kejayaan mereka sebelumnya. Bisa dibilang mereka telah mengalami beberapa peningkatan. Tidak hanya itu, para pemakan jiwa juga dapat menyerap jiwa musuh mereka selama pertempuran untuk memulihkan diri agar mereka bisa menjadi lebih kuat saat bertarung. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2436. Ketika yang satu bangkit, yang lain akan jatuh. Jadi, para pemakan jiwa jelas merupakan ras paling menakutkan di alam semesta. Untungnya, jumlah mereka tidak banyak. Leila memiliki keunggulan jumlah yang sangat besar. Dan itulah mengapa mereka memenangkan pertempuran. Di antara catatan sejarah Leila, banyak yang ditulis tentang para pemakan jiwa, dan banyak yang memuji ras tersebut. Dengan sangat tinggi, ras itu aneh, penuh misteri dan teror. Jadi, setiap kali seseorang mendengar nama mereka, mereka akan langsung merasakan hawa dingin yang menjalar dari telapak kaki mereka. Sementara para penguasa parsial berdiskusi satu sama lain, Lufian berkata lagi, "Kalian benar. Para pemakan jiwa adalah musuh semua makhluk cerdas di Leila. Mereka memakan jiwa kita, dan kita akan mati begitu kehilangan jiwa kita. Itulah mengapa ini menyangkut hidup dan mati seluruh Leila. Jadi, semua orang di Leila harus memperhatikan hal ini dan melawan musuh kita bersama-sama." Kaisar Lufian, pemahaman kami tentang para pemakan jiwa berasal dari teks sejarah, dan kami tidak memiliki banyak informasi tentang mereka. Karena kami akan melawan mereka, bisakah Anda memberitahu kami tentang kelemahan mereka, atau informasi lebih lanjut, agar kami tahu apa yang harus dilakukan selama pertempuran?
Pria tua dengan status tertinggi di antara para penguasa parsial berdiri dan berkata. Kemudian, seorang penguasa parsial lainnya menimpali, "Ya, Kaisar Lufian, tolong beritahu kami tentang para pemakan jiwa agar kami dapat kembali untuk bersiap." Informasi tentang mereka dalam teks sejarah terlalu sedikit, dan mereka hanya memberitahu kita bahwa para pemakan jiwa itu menakutkan dan aneh. Jangan khawatir, Kaisar Silvio telah memikirkan apa yang baru saja kau sebutkan. Setelah kau kembali, kau akan mendapatkan informasi tentang para pemakan jiwa yang dikirimkan kepadamu. Ketika itu terjadi, kau tinggal mengikuti instruksi Silvio. Sejujurnya, kita juga tidak tahu banyak tentang para pemakan jiwa. Silvio adalah satu-satunya yang ikut serta dalam pertempuran yang mengejutkan saat itu, jadi dialah orang yang paling memahami ras ini. Drogo lah yang berbicara kali ini. Kalau begitu, kita lega. Jika kita bahkan tidak tahu metode musuh, kita akan sangat terkendali dalam pertempuran dan bahkan mungkin akan lengah. Alasan aku meminta kalian semua untuk datang ke sini adalah untuk meminta kalian lebih memperhatikan hal ini. Jika aku hanya menyampaikan pesan ini, mereka yang berada di antara kalian yang sedang menyendiri mungkin akan memilih untuk tinggal di sana. Kolaborasi kedua ras ini sangat serius. Jadi kita semua di Leila harus bekerja sama dan kita tidak boleh gegabah. Kata Valentin serius. Jangan khawatir, tuan-tuan. Ini tentang hidup dan matinya tanah air kita, jadi tentu saja kita akan melakukan yang terbaik. Jika mereka ingin menyerang Leila, mereka harus melangkahi mayatku. Suara lelaki tua itu tiba-tiba menjadi berapi-api. Jika mereka ingin menyerang Leila, mereka harus melangkahi mayat kita. Teriak para overlord parsial lainnya bersamaan. Para overlord, Lufian, Valentin, dan Drogo mengangguk kecil. Tujuan mereka datang ke sini telah tercapai. Mereka harus meminta semua overlord parsial untuk keluar dan memperhatikan krisis ini. Pada saat yang sama, mereka juga harus membuat semua orang bersemangat. Oleh karena itu, ini adalah pertemuan untuk memobilisasi semua orang sebelum pertempuran. Ada 5 overlord di Leila dan 3 di antaranya ada di sini. Itu sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya kolaborasi antara Robotia dan Soul Devourer. Kami senang kalian semua merasa seperti ini. Namun, kalian tidak perlu terlalu khawatir. Dengan Silvio dan kami di sekitar, kami pasti akan melewati krisis ini dan melindungi Leila, kata Drogo menghibur. Tentu saja, kami percaya padamu. Namun, Leila juga rumah kami. Jadi sudah menjadi tanggung jawab kami untuk melindungi tanah air kami. Lalu, Lufian, Valentin, dan Drogo menyampaikan sebuah permintaan. Akhirnya, pertemuan kecil ini berakhir. Tak lama kemudian, Lufian bergegas ke tempat Silvio secepat mungkin. Pikirannya sudah tertuju pada Elora. Sejujurnya, Lufian terus merasa ada yang tidak beres dengan Elora setelah ia terluka parah. Elora tampaknya menetapkan batasan yang jelas dengannya. Meskipun saat itu ia tidak menerimanya, ia cenderung menerimanya. Namun, ia tampaknya telah kembali seperti semula. Lufian harus kembali dan menyelidiki apa yang terjadi. Ia harus mencari tahu apa masalahnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2437. David menggunakan kekuatan pikirannya untuk melilit kura-kura peliharaan Celeste yang sangat besar saat mereka dengan cepat menuju Bima Sakti. Di ruang 12 dimensi. Ruang 12 dimensi adalah ruang berdimensi tertinggi di alam semesta. Kura-kura raksasa itu bergerak sangat cepat di dalamnya dan, hanya dalam waktu seminggu lebih sedikit, mereka telah mencapai Bima Sakti. Ini adalah kampung halaman Astrid dan Mia. Meskipun mereka tidak ingin berpisah dengan semua orang dan ingin pergi ke bumi juga, mereka harus kembali mengunjungi orang tua dan keluarga mereka setelah meninggalkan rumah begitu lama. Selain itu, mereka sudah ada di sini, jadi tentu saja, mereka harus kembali. Di planet royal di tengah Bima Sakti, ruang angkasa berguncang dan sebuah retakan besar muncul. Setelah itu, seekor kura-kura raksasa muncul dari retakan ruang angkasa, sebuah bangunan besar di punggungnya. Kemunculan kura-kura raksasa itu segera memicu sistem pertahanan di planet royal. Kapal perang yang tak terhitung jumlahnya mendekati kura-kura raksasa itu. Dalam sekejap mata, kura-kura raksasa itu terkepung rapat. Pada saat yang sama, 3 sosok muncul tak jauh dari kura-kura raksasa itu.
Mereka adalah Kaisar Nimbus dari Kekaisaran Bima Sakti, Permaisuri Gamora, dan Paman Nimbus, Wilfred. Ketika ketiganya melihat kemunculan tiba-tiba kura-kura raksasa itu, mereka tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran di wajah mereka. Sebaliknya, mereka tersenyum bahagia. Itu karena mereka pernah melihat kura-kura raksasa ini sebelumnya. Dulu ketika Astrid pergi bersama David, mereka membawa kura-kura raksasa ini. Sekarang kura-kura raksasa itu kembali, bukankah itu berarti Astrid juga kembali? Saat itu, Astrid berada di dalam gedung di belakang kura-kura itu. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dengan enggan. Ia memeluk semua orang, meninggalkan David hingga akhir. David, aku akan kembali sekarang. Semoga perjalananmu aman, kata Astrid, matanya merah. David mengulurkan tangan untuk menghapus air mata di sudut mata Astrid. Lalu, sambil menyeringai, ia berkata, apa yang kau lakukan? Kita tidak akan berpisah selamanya. Apa kau perlu melakukan ini? Aku enggan berpisah dengan kalian semua. Aku sedih harus meninggalkan kalian. Sambil berkata demikian, Astrid terisak. Tidak apa-apa, kita selalu bisa tetap berhubungan. Sudah lama sekali. Aku yakin Tuan Barlowe juga merindukanmu. Aku berjanji, setelah kau bertemu kembali dengan mereka, aku akan menjemputmu agar kau bisa bertemu kembali dengan semua orang di bumi. Bagaimana menurutmu? Tanya David. Menenangkan, benarkah? Astrid menunjukkan ekspresi terkejut di matanya. Tentu saja, kau lihat betapa cepatnya aku. Asal kau mau datang, aku akan segera menjemputmu. Baiklah, kalau begitu setuju. Astrid mengumpulkan keberaniannya dan melangkah maju sambil tersipu. Kemudian, ia berjinjit dan mengecup bibir David dengan lembut. Setelah itu, ia berbalik tanpa menoleh, hanya menyisakan satu kalimat. Itu ciuman pertamaku. Dengan kekuatan David, ia bisa menghindarinya dengan mudah. Namun, pada akhirnya, ia tidak melakukannya. Menghindari ciuman itu mudah baginya, tetapi jika ia melakukannya, ia pasti akan menyakiti hati Astrid yang rapuh. David tak sanggup melakukannya. Jika ia tak berperasaan, kehidupan cintanya tak akan semrawut seperti ini. Tidak apa-apa, aku boleh sedikit dirugikan. Tunggu, ada yang salah. Apakah aku yang dirugikan? Akulah yang diuntungkan. Siapa Astrid, putri kesayangan Kekaisaran Bima Sakti dan salah satu dari 4 peri Bima Sakti. Dia gadis idaman banyak pria. Jika orang luar melihatnya mencium seorang pria secara sukarela, pasti akan ada orkestra yang patah hati. Sambil memperhatikan Astrid pergi, David mengenang rasa dingin di bibirnya. Lalu, ia mengikuti Astrid. Sambil mengikutinya, ia berkata, tunggu aku. Aku akan mengantarnya. Dia sudah lama menculik Putri Nimbus. Jadi dia harus memberinya penjelasan, kan? Sekalipun tidak ada apa-apa antara dia dan Astrid, dialah yang membawanya pergi sejak awal. Bagaimana mungkin David membiarkan Astrid kembali sendirian setelah Nimbus menyerahkannya kepadanya? Kapal perang yang tak terhitung jumlahnya mengepung kura-kura raksasa itu. Kura-kura itu memiliki kecerdasan yang sangat rendah, jadi ia hanya akan mendengarkan perintah Celeste. Tanpa perintah, ia akan melayang diam di udara. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2438. Ia sama sekali tidak terganggu oleh semut-semut di sekitarnya. Selama pemiliknya memberi perintah, ia bisa dengan mudah menghabisi mereka semua hanya dengan bersin. Pasukan pertahanan di planet Royal sudah siap. Tolong beritahu kami perintah Anda, Kaisar. Seorang pria parubaya berbaju zirah berat berlutut di depan Nimbus dan berkata dengan hormat. 4 orang lagi tiba. Naga biru sudah siap, harimau putih sudah siap, burung finch merah sudah siap. Kura-kura hitam sudah siap, atas perintah Anda, Kaisar, kata keempatnya bersamaan. Ketika Nimbus memberi perintah, serangan yang tak terhitung jumlahnya akan dilancarkan ke kura-kura raksasa itu. Namun, serangan itu tidak lebih dari sekadar geli bagi kura-kura raksasa alam abadi. Serangan itu tidak akan melukainya sedikit pun. Jangan lakukan apa-apa, lihat saja, kata Nimbus sambil menyeringai. Putrinya akan kembali. Jadi tentu saja, ia senang. Sudah bertahun-tahun sejak ia melihatnya. Jadi ia bertanya-tanya apakah gadis kecil itu sudah dewasa. David pasti merawatnya dengan baik saat ia tidak ada. Kalau tidak, ia akan memberi pelajaran pada bocah nakal itu. Namun,
ia ingat bahwa ia tidak bisa mengalahkan David. Karena itu, Nimbus mendesah dalam hati. Astrid, aku mengecewakanmu. Keluargamu tidak cukup kuat untuk membiarkanmu berbicara dengan priamu. Di samping Nimbus, Gamora dan Wilfred berseri-seri. Keduanya juga mengenali kura-kura raksasa itu. Begitu mereka mendengar perintah Kaisar, pria berbaju zirah tebal dan keempat kepala itu menghela napas lega. Mereka juga merasa tertekan di hadapan kura-kura raksasa alam abadi. Sekalipun mereka mengerahkan seluruh kekuatan dan sarana di planet Royal, mereka mungkin tidak akan membahayakan kura-kura itu. Namun, karena ini adalah tugas mereka, dan sebagai tangan kanan Nimbus, mereka harus mengumpulkan seluruh kekuatan dan mematuhi perintah Kaisar. Baik, Kaisar, kelimanya menjawab bersamaan. Kemudian, mereka berdiri di belakang Nimbus, Gamora, dan Wilfred untuk mengamati kura-kura raksasa itu dengan tenang dari kejauhan. Tak lama kemudian, dua sosok muncul di punggung kura-kura raksasa itu. Semua orang memperhatikan dengan saksama dan pupil mereka mengecil. Bukankah itu Putri Astrid, masih bersama si Binuang Channel? Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 2439. Isak tangis Astrid mengingatkan semua orang bahwa putri tercinta Bima Sakti memang telah kembali. Selamat datang kembali, putri kecilku, kata Nimbus sambil berseri-seri. Senang sekali kau kembali, senang sekali kau kembali. Permaisuri Gamor menyeka matanya yang memerah. Meskipun Wilfred tidak mengatakan apa-apa, orang bisa tahu bahwa ia sangat gembira dari ekspresinya. Pada saat ini, keempat kepala dan pria berbaju zirah tebal di belakang Nimbus dan yang lainnya berlutut dan berteriak, "Selamat datang kembali, Yang Mulia Putri Astrid." Selamat datang kembali, Yang Mulia Putri Astrid. Suara-suara yang tak terhitung jumlahnya bergema dan menggantung di udara bahkan setelah waktu yang lama. Di dalam gedung di atas kura-kura raksasa, Nova tertawa ketika ia mendengarkan suara-suara memekakkan telinga di luar. Sepertinya Astrid cukup populer di sini. Kau tidak tahu apa-apa, Tuan. Astrid adalah putri tunggal Kaisar Nimbus dari Bima Sakti. Di saat yang sama, dia juga putri yang paling dicintai di Kekaisaran. Sejak lahir, dia ditakdirkan untuk dicintai oleh banyak orang. Mia menjelaskan dari samping. Ini adalah Bima Sakti tempat dia dan Astrid dilahirkan, jadi wajar saja, dia paling tahu identitas dan status Astrid di Kekaisaran Bima Sakti. Oh, Kaisar Nimbus dari Bima Sakti. Orang yang bahkan bukan dari alam abadi. Beraninya seorang abadi setengah menyebut dirinya kaisar. Apa dia tidak khawatir orang-orang akan menertawakannya jika kabar itu tersebar? Tuan, Nimbus tidak menyebut dirinya seperti itu. Itu karena dia adalah penguasa Kekaisaran Bima Sakti dan juga yang terkuat di Bima Sakti. Jadi itulah mengapa mereka memanggilnya seperti itu. Namun, itu sebelum Tuan David tiba di sini. Pada akhirnya, Bima Sakti hanyalah peradaban rendah dan tidak banyak berhubungan dengan dunia luar, jadi mereka kurang terinformasi. Siapa yang berani menyebut diri mereka kaisar di peradaban yang lebih tinggi? Bukankah mereka akan mencari kematian? Kata Celeste. Kau benar, tidak semua orang bisa menyandang gelar kaisar atau permaisuri. Nova mengangguk dan setuju. Ada catatan tentang orang-orang setelah alam suci dalam sedikit teks di Kerajaan Bintang. Meskipun samar, kata kaisar atau permaisuri dianggap tabu dan ditakuti oleh semua makhluk cerdas. Jika David ada di sini, dia pasti akan terhibur. Itu karena dia sudah berada di alam Maharaja. Tubuh dan pikirannya berada di level tertinggi 1. Jadi, dia adalah Maharaja sejati. Bahkan Maharaja terlemah pun tetaplah Maharaja. Para dewa tak pernah bisa menandingi mereka. Terima kasih telah menyambutku. Terima kasih. Setelah Astrid mengatakan itu, ia membungkuk kepada semua orang di sekitarnya. Sudah cukup, kalian semua boleh pergi. Keluarga kita perlu bicara, perintah Nimbus. Baik, Kaisar, semua orang menjawab dengan hormat. Kemudian, mereka meninggalkan tempat kejadian dengan tertib. Kapal perang penyerang yang tak terhitung jumlahnya turun perlahan kembali ke planet Royal untuk menunggu perintah. Mereka pergi secepat mereka datang. Mereka tertib dalam seluruh proses dan sama sekali tidak kacau. Mereka adalah tim elit di Kekaisaran Bima Sakti, terutama Aula Naga Hijau, Harimau Putih, Fins Merah, dan Kura-Kura Hitam.
Mereka adalah kekuatan paling misterius dan kuat di Kekaisaran Bima Sakti. Ketika orang-orang yang tidak relevan pergi, Nimbus dan yang lainnya melangkah maju dan menghampiri kura-kura raksasa itu. Kemudian, mereka berdiri di depan Astrid dan David. Saat dia melihat ketiga anggota keluarga yang paling dekat dengannya, Astrid tidak bisa menahan diri lagi. Dalam sekejap mata, dia jatuh ke pelukan Gamora. "Ibu, aku sangat merindukanmu." "Aku juga, senang kau kembali." Gamora menepuk punggung Astrid pelan dengan kedua tangannya. "Halo, Tuan Barlowe," David menyapa Nimbus. "David, apa kau menindas putriku saat kau pergi? Kalau aku tahu, jangan salahkan aku." Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2440. Nimbus berhenti di tengah jalan. Ia ingin memperingatkan David, tetapi akhirnya menyadari bahwa ia bukan tandingan David. Bahkan seluruh Kekaisaran Bima Sakti pun tak mampu melukai David. Maka, ia berhenti di tengah kalimat. Ia memikirkannya dan melanjutkan, "Meskipun aku tak bisa mengalahkanmu, sebagai ayah Astrid, aku tak akan pernah membiarkanmu selama kau berani menindas." Setelah mengatakan itu, wajah Nimbus memerah. Bahkan peringatannya pun terdengar begitu lemah karena ia memang tak cukup kuat. Ketika Nova dan Celeste mendengar apa yang dikatakan Nimbus dari luar, mereka terhibur. Seekor semut di alam abadi parsial mengancam David, seorang dewa. Sekalipun putrinya adalah orang kepercayaan David, itu tetap tak terbayangkan. Kekuatan adalah segalanya di kerajaan bintang. Kecuali untuk senior langsung seperti orang tua, Nimbus tetap harus patuh menyapa David setiap kali mereka bertemu. Untungnya, siapapun yang mengenal David juga tahu bahwa ia baik hati. Kalau tidak, Nimbus tidak akan berdiri dengan aman di hadapannya sekarang. "Jangan khawatir, Tuan Barlowe, karena saya berjanji akan menjaga Astrid, saya tidak akan pernah menindasnya," jawab David sambil tersenyum. Ia tidak terlihat marah atau tersinggung. Itu karena ia merasa tidak bisa berbuat sesuka hati hanya karena ia berkuasa. Kekuatannya hanya untuk melindungi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. "Itu saja, Ayah, David tidak menindas saya. Dia sangat baik kepada saya. Saya sangat bahagia selama saya pergi." Astrid melepaskan pelukan Gamora dan menjelaskan. "HMPH, kuharap begitu." Nimbus masih bersikap angkuh. Ia tahu ia bukan tandingan David, namun ia tidak bisa merendahkan dirinya. Ia adalah pangeran Kekaisaran Bima Sakti sejak lahir, dan selalu berada di puncak piramida sepanjang waktu hingga ia perlahan-lahan menjadi Raja Kekaisaran. "Tuan Barlowe, Nyonya Barlowe, saya sudah membawa Astrid kembali kepada kalian. Sudah lama sejak saya meninggalkan rumah, jadi saya juga harus kembali sebentar. Saya akan kembali mengunjungi kalian ketika saya punya waktu." Setelah menyerahkan Astrid kembali kepada Nimbus dan Gamora, David hendak mengucapkan selamat tinggal. "Baiklah, kalian boleh pergi. Aku tidak akan mengantar kalian," kata Nimbus dengan ekspresi kosong di wajahnya. Dia masih merenungkan fakta bahwa David telah menculik Astrid. David mengambil bayinya, bayi yang telah dibesarkannya menjadi wanita yang begitu istimewa. Jadi, akan aneh jika dia tidak keberatan. "Tidak perlu, sudah lama sekali kalian tidak bertemu, jadi kalian harus bertemu lagi dan aku harus pergi. Astrid, aku akan menjemputmu nanti." "Baiklah, kau harus pergi sekarang, David. Celia dan yang lainnya sudah menunggumu. Sampai jumpa." David berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. "Ayo pergi juga." Nimbus dan gengnya meninggalkan punggung kura-kura raksasa itu dan turun ke planet Royal. Tak lama kemudian, sebuah retakan besar muncul di hadapan kura-kura raksasa itu. Di bawah tatapan Linder Wilfred dan yang lainnya, retakan itu masuk dan menghilang. Meskipun ini bukan pertama kalinya mereka melihat kura-kura raksasa itu mencabik-cabik ruang dan menjelajah ke dimensi ruang yang lebih tinggi, Wilfred dan Nimbus masih merasa takjub. "Astaga, alam abadi, kapan aku bisa mencapai alam itu? Aku ingin tahu apa yang dilakukan David saat berkultivasi hingga menjadikannya seorang abadi di usia semuda itu." Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.